Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Istimraran mimma sabaqa, kita menyambung pelajaran fikih pondok halaman 7. Ta'rifun nikah, definisi nikah. An-nikahu yutlaqu lughatan ala iddati ma'ani. Nikah diartikan secara bahasa beberapa makna. Artinya kata nikah secara bahasa memiliki beberapa makna. Minha diantaranya pertama ad-dhammu wal jam'u, artinya berkumpul. Wa minhu qauluhum, contohnya yaitu perkataan mereka tanakahatil asjaru, telah nikah pohon-pohon. Maksud daripada pohon-pohon itu nikah ai idza tamayalat, yaitu apabila condong, wandhamma ba'duha ila ba'd, dan berkumpul sebagiannya dengan sebagian yang lain. Nah, jadi arti kata nikah di sini apabila pohon itu ranting-rantingnya condong dan berkumpul satu dengan yang lainnya, berarti disebut dengan nikah. Ini pengertian yang pertama, yaitu ad-dhammu wal jam'u. Yang kedua, kata nikah bisa diartikan dengan al-wat'u awil jima', itu hubungan suami istri. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, qala Allah ta'ala hatta tankiha zawjan ghairahu, sehingga dia menikah dengan suami selain suami pertamanya. Ayat ini berbicara tentang seorang istri yang diceraikan oleh suaminya dengan talak 3. Ketika diceraikan oleh suami dengan talak 3, maka si suami tersebut tidak boleh rujuk, tidak boleh berkumpul kembali dengan istrinya itu, kecuali dengan catatan hatta tankiha zaujan ghairahu. Maksudnya ai hatta yata'aha zaujun akhar, sehingga digauli oleh suami yang lain fi nikahin sahih, dalam pernikahan yang sah. Artinya istri tersebut kawin dulu dengan suami yang lain, kemudian digauli oleh suami tersebut. Setelah itu ada terjadi perceraian kembali dengan faktor sebab yang lain. Nah, maka setelah habis iddahnya, suami yang pertama boleh nikah kembali dengan mantan istrinya itu. Nah, ini pengertian yang kedua. Yang ketiga diartikan dengan al-aqdu, yaitu akad, terjadinya ijab kabul. Seperti firman Allah, qala Allah ta'ala, Allah berfirman, fankihu ma taba lakum minan nisa'i masnasi fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba'. Fankihu, maka nikahilah, maksudnya lakukan akad pernikahan. Ma taba lakum, apa yang baik bagi kalian, minan nisa, dari perempuan,
masna 2 orang, wa sulasa 3 orang, wa ruba'a dan 4 orang. Nah, jadi yang kita syahid di sini adalah kalimat fankihu. Fankihu di situ pada ayat yang ketiga ini bukan dimaksudkan berkumpul, bukan dimaksudkan hubungan suami istri, tapi yang diinginkan adalah melakukan akad pernikahan. Nah, inilah pengertian nikah secara bahasa, diartikan dengan 3 makna. Pertama, ad-dhammu wal jam'u. Yang kedua adalah al-wat'u awil jima'. Dan yang ketiga adalah al-aqdu. Wa yutlaqu syar'an, dan diartikan secara syariat menurut istilah ulama-ulama fikih. Kata nikah diartikan ala aqdin, akad ijab kabul, mustamilin, yang mencakup di dalam akad tersebut alal arkani, beberapa syarat, beberapa rukun, wasyuruti, dan beberapa syarat. Di akad yang dilangsungkan di dalamnya terpenuhi rukun-rukun nikah dan syarat-syarat sah pernikahan. Nah, itu yang dimaksud kata nikah menurut istilah ulama fikih. Berikut, waqtalafal ulama'u fi ma'nan nikahi haqiqatan. Hal huwa haqiqatun fil wat'i, majazun fil aqdi, au aksuhu. Waqtalafal ulama'u, berbeda pendapat ulama, fi ma'nan nikahi haqiqatan, pada pengertian nikah secara hakikat. Makna kata nikah sebenarnya itu apa yang dimaksudkan. Ini berbeda pendapat ulama. Hal huwa haqiqatun fil wat'i, apakah dia secara hakikat diartikan dengan wata', majazun fil aqdi, kata pinjaman saja diartikan dengan akad, au aksuhu, atau sebaliknya, secara hakikat diartikan akad pernikahan, secara majaz diartikan dengan wata'. Di sini terjadi beberapa pendapat ulama. Sebelumnya kita bahas kata nikah secara bahasa diartikan 3. Pertama, ad-dhammu wal jam'u. Yang kedua adalah al-wat'u awil jima'. Yang ketiga akad. Dari 3 pengertian yang dimaksudkan kata nikah secara hakikatnya itu berbeda-beda pendapat ulama. Pendapat yang pertama, annahu haqiqatun fil wat'i majazun fil aqdi, bahwasanya menurut pengertian secara hakikat kata nikah diartikan dengan wata', dan secara majaz kata pinjaman diartikan dengan akad. Qala al-Azhari, berkata Imam al-Azhari, aslun nikahi fi kalamil arabi, pengertian nikah secara asal menurut bahasa Arab adalah al-wat'u, yaitu hubungan suami istri. Artinya ketika kata nakah disebutkan dalam bahasa Arab, itu arti yang pertama yang dimaksudkan itu adalah al-wata', hubungan suami istri. Qila litazawuji nikahun, dikatakan perkawinan itu dengan kata nikah, li'annahu sababul wat'i, karena nikah itu merupakan sebab dibolehkannya wata', hubungan suami istri. Pendapat yang kedua, as-sahihu annahu haqiqatun fil aqdi majazun fil wat'i. Menurut pendapat sahih, pengertian kata nikah secara hakikat itu diartikan pada akad.
ijab kabul. Majazun fil wati diartikan secara majaz, kata pinjaman di dalam wata, hubungan suami istri. Wa hadza huwa sahih, ini adalah pendapat yang sahih, yang benar. Wa sahhahul qadhi Abu Thayyib, dibenarkan oleh Qadhi Abu Thayyib. Wa bihi, dengan pendapat ini juga qata'al Mutawali, dikuatkan, dipastikan oleh Imam Mutawali. Wabihi, dengan pengertian ini juga ja'al Qur'anu al-Karimu was sunnah, terdapat dalam Al-Quran dan terdapat juga dalam hadis Nabi. Artinya ketika Al-Quran menyebutkan kata nikah, atau ketika kita temukan kata nikah dalam hadis, dalam Al-Quranul Karim, maka pengertian secara hakikat, pengertian sebenarnya itu diartikan pada akad. Kalau diartikan dengan hubungan, itu hanya kata pinjaman saja. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, "Fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba'." Fankihu, maka nikahilah, artinya lakukan akad pernikahan kepada siapa? Ma taba lakum minan nisa, apa yang baik bagi kalian dari perempuan. Bisa masna, boleh 2, wasulas boleh 3, waruba, dan juga boleh 4. Nah, jadi kata pangkihu di situ menunjukkan bahwasanya yang dimaksudkan kata nikah secara hakikat sebenarnya adalah akad. Yang kedua, alasannya, dalilnya, wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, inkihu al-waluda al-wadud, nikahilah, lakukanlah akad pernikahan kepada al-walud, perempuan yang subur, yang peranakan, wal-wadud, dan yang penyayang, yang memiliki sifat keibuan. Rasulullah menganjurkan untuk melakukan pernikahan. Jadi kata nikah di situ yang dimaksudkan adalah lakukan akad pernikahan. Nah, ini pendapat yang nomor 2 yang mengatakan pengertian nikah secara hakikat diartikan pada akad dan diartikan secara majaz pada wata. Pendapat yang ketiga, annahu haqiqatun fihima bila ishtirak, bahwasanya kata nikah diartikan secara hakikat pada keduanya. Pada keduanya bila ishtirak, tanpa mengandung dua makna. Artinya melihat karinah susunan kalimat itu. Ada kalanya dia diartikan dengan akad secara hakikatnya, dan ada kalanya diartikan dengan wata, hubungan suami istri, sesuai dengan karinahnya, tanda-tandanya. Kita lihat contohnya. Qala al-Farisi, berkata Imam al-Farisi, kata Imam al-Farisi, farraqat al-arabu bainahuma bifarqin latif. Orang-orang Arab membedakan antara keduanya dengan perbedaan yang sangat tipis. Jadi perbedaan antara kalimat nikah yang artinya akad dengan kata nikah yang artinya itu adalah wata, itu sangat berbeda. Ada perbedaan di situ menurut orang Arab. Perbedaannya sangat tipis. Kita lihat contoh. Fa'idha qalu, apabila mereka mengatakan, nakaha fulanatan, au binta fulanin, au ukhtahu. Apabila mereka berkata,
telah menikahi fulanah, telah menikahi anak fulan, telah menikahi saudari fulan, maka kalimat itu aradu aqada alaiha. Yang mereka inginkan, aradu yang mereka inginkan, aqada alaiha, melakukan akad atas perempuan itu. Nah, itu kalimatnya. Kalau kalimat seperti itu berarti yang dimasukkan bukan hubungan suami istri, tapi yang diinginkan adalah melakukan akad pernikahan. Sebaliknya wa idza qalu, apabila mereka mengatakan nakaham ra'atahu au zaujatahu, dia telah menikahi perempuannya atau menikahi zaujatahu, istrinya. Ketika itu diucapkan oleh orang Arab, lam yuridu, mereka tidak menginginkannya, tidak menghendaki maknanya itu illal wat'a, melainkan wata', hubungan suami istri. Sebab tidak akan mungkin dia mengawini istrinya yang sudah menjadi istri. Ya, tidak ada gunanya lagi untuk mengulang akad pernikahan itu. Nah, maka kalimat nakah di situ tidak lain maksudnya adalah melakukan hubungan suami istri. Nah, inilah pengertian kata nikah secara hakikat. Jadi terdapat 3 pendapat. Pertama mengatakan hakikatnya pada akad, majaz pada wata. Ada yang mengatakan hakikatnya pada wata, kemudian majaz pada akad. Yang ketiga, hakikat pada keduanya tanpa memiliki makna yang 2 atau lebih, yang disebut dengan bila ishtirak. Dan akan datang insyaallah akan kita bahas ahkamun nikah. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.